Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semua, jumpa lagi dengan saya di dalam program Integritas. Kali ini ada yang sedikit berbeda, karena kalau kemarin kita ngobrol banyak hal kaitannya dengan kelembagaan bersama dengan pimpinan-pimpinan Bawaslu Kota Semarang dengan program dan lain-lain. Hari ini Anda menyaksikan bahwasanya saya hadirkan salah satu kader alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Biasanya kita sebut SKPP. Nah, kaitannya dengan SKPP ini memang program nasional yang memang sudah berjalan dari tahun 2019. Nah, kebetulan yang saya hadirkan ini kondisi SKPP masih hangat. Karena apa? Karena beliau ini adalah alumni SKPP di tahun 2021 yang kemarin kita laksanakan hingga tingkat menengah. Nah, siapa? Kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Mariska Bunga Khairunisa. Sehat, Mbak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Bener namanya ya? Bener. Oke. Beda dikit sih. Khairunisa. Oh, Khairunisa. Iya, Khairunisa. Oke. Bagi pakai C sama H. Iya. Oke. CHA. Perlu saya ulang ini? Enggak usah. Oke, saya panggilnya apa? Mbak Bunga. Bunga. Mariska. Bisa dipanggil apa? Mariska bisa, Bunga juga bisa. Oke, kita panggil Bunga aja ya. Karena perempuan ya, kita panggil Bunga ya, biar lebih apa ya? Semerbak. Semerbak. Oke, Mbak Bunga. Ini luar biasa. Artinya saya minta waktu Mbak Bunga bisa turut serta terlibat di dalam kegiatan Bawaslu Kota Semarang karena memang harapannya nanti alumni kader ini benar-benar melibatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Mbak Bunga, kita akan ngobrol banyak kaitannya dengan beberapa kegiatan yang sudah dilalui. Karena memang ini Mbak Bunga terlibat di dalamnya. Mbak Bunga di saat itu juga mendaftar di SKPP, kemudian lolos ke tingkat dasar, lanjut ke tingkat menengah. Nah, saya ingin tahu ini, terus terang saya ingin tahu kaitannya dengan hal-hal apa sih yang sudah diberikan Bawaslu gitu kan, khususnya Bawaslu RI dan Bawaslu Kota Semarang dalam membentuk seorang kader pengawas partisipatif yang nantinya bakal terlibat di tengah-tengah masyarakat. Oke, Mbak Bunga. Dulu sebenarnya semangatnya apa kok pengen daftar SKPP itu? Sebenarnya itu iseng aja sih. Oke. Itu kebetulan lagi lihat status WA teman. Siapa itu? Ada teman lah ya, Okay. ada teman. Pokoknya ada teman dia nge-share ini ada SKPP gitu. Dan itu kebetulan aja sih karena saya tuh jarang buka status WA orang. Nah, itu momennya tuh kalau nggak salah tuh deket-deket lebaran ya kan, waktu itu habis lebaran terus kok ada SKPP nih gitu. Terus apa sih SKPP? Terus cari tahu dulu sebelum ngisi tuh, cari tahu ke Google, lihat-lihat lah ya, tanya-tanya si Mbah Google, SKPP ini apa gitu. Terus ternyata udah berjalan sebelumnya karena juga saya baru dengar ada namanya SKPP. Nah, begitu terus lihat ternyata SKPP tuh sekolah kader pengawas partisipatif yang diselenggarakan sama Bawaslu gitu. Terus ya udah kenapa enggak nih dicoba gitu kan. Waktu itu ya inilah ya iseng, tapi juga kita tetap mikir ya jawabannya ini harus ngisi segala macam formulirnya kayak gitu. Nah, terus ya lama nggak ada kabar kan, kirain tuh udah pandemi sih ya. Ya karena pandemi kok nggak ada kabar ya gitu. Okay. Ternyata lama banget nggak ada kabar. Siapa tahu aku nggak lolos gitu, siapa tahu nih nggak lolos ya, mungkin udah berjalan tapi kok nggak ada info apa juga gitu. Nah, terus ternyata dikabarin teman malah. Jadi sebelum dihubungi itu ada teman ngabarin. Siapa yang menghubungi? Ada teman organisasi gitu. Terus dia dapat info, dapat SK-nya itu. Ini nama kamu kan gitu. Ada. Iya benar gitu. Selamat ya lolos. Kok aku belum dihubungi ya gitu. Kok Bawaslu nggak ngontak-ngontak gitu. Terus baru ternyata dihubungi kan waktu itu, dihubungi sama Mas Pengit langsung. Mosok? Iya. Dihubungi terus ditelepon, udah lihat belum pengumuman yang di Instagram. Itu suaranya sama itu ke semua peserta yang lolos. Instagram mana ya? Soalnya emang belum follow, waktu itu belum follow Bawaslu yang Kota Semarang gitu. Oh iya, cuma bilang oh iya tahu, tapi sebenarnya tahu dari teman yang dapat SK itu. Terus akhirnya
oh iya udah tahu, iya berarti bisa ya gitu ikut ini nanti kegiatannya. Udah vaksin belum? Waktu tanya. Oh udah vaksin kok udah 2 kali. Oh iya nanti dimasukin ke grup, ditunggu aja gitu. Terus jadilah peserta SKPP Dasar 2021. Oke, kalau kita ingin tahu nih Mbak, kalau sebelumnya berarti ini merupakan apa ya, pengalaman terbaru di bidang kepemiluan. Pengalaman terbaru di bidang kepemiluan, iya betul. Sebelumnya itu sebenarnya aku tuh ke apa ya? Mungkin lebih bidangnya tuh sosial ya, sosial relawan juga. Jadi ketika SKP juga kan disinggung tentang relawan. Sebenarnya kalau tentang relawan mungkin aku ini bukan pertama kali, tapi kalau di kepemiluan memang pertama kali. Nah, kalau relawannya di bidang apa? Sebenarnya itu di bidang kebencanaan gitu, di bidang bencana. Kemudian di SAR, potensi gitu, di pramuka juga. Oh iya, gitu. aktif juga berarti ya? Iya, kebetulan ya pernah sebagai Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah, dan memang waktu itu Bawaslu juga beberapa kali melibatkan pramuka nih gitu. Tapi sebagai peserta gitu, peserta kegiatan untuk kita dapat informasi tentang bagaimana sih kepemiluan, bagaimana kepengawasannya dalam pemilu, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi kita sebagai peserta aja. Kebetulan saya memang beberapa kali juga ikut. Nah, kalau yang di sini kan kita lebih mendalam lagi nih, nggak cuma sebagai peserta di SKPP. Oke. Gitu. Tadi kan sudah ya kaitannya dengan proses pendaftaran yang udah keterima gitu kan. Berarti untuk kegiatan dari luring tatap muka. Tatap muka. Berapa hari itu? Tatap muka itu 3 hari. 3 hari di mana? 3 hari di Hotel Nindya Harrison. Pedurungan ya. Kota Semarang berapa? Kota Semarang kan menjadi titik lokasi gitu kan. Berarti kan ada barengannya gitu. Ada Kudus sama Rembang gitu kan. Kalau dari ini saya pengen tahu juga, artinya karena Kota Semarang adalah tuan rumah gitu kan, ada pendatang inilah ya, ada pendatang Rembang sama Kudus. Kalau pendapatnya Mbak Bunga ini dari teman-teman Rembang dan Kudus dari sisi apa mengikuti kegiatan dan lain-lain, oke atau enggak? Kalau Rembang dan Kudus sih mungkin sebenarnya sama ya, sama dengan teman-teman Kota Semarang lainnya yang antusias gitu. Mereka pertama kali mengikuti, cuman mungkin perbedaannya kalau yang dari segi jumlah itu Kota Semarang jelas paling banyak. Hampir 40 peserta itu Kota Semarang, didominasi oleh Kota Semarang. Kemudian sekitar 30 itu Kudus, lalu Rembang itu cuma 15 gitu kan. Lebih sedikit ya. Kemudian juga kalau segi antusiasme sih sebenarnya kita sama-sama mau belajar ya. Tapi di sini juga sebenarnya ini menjadi evaluasi atau pembelajaran kita semua gitu, bahwa ada ketimpangan terhadap informasi di setiap daerah, bahkan Jawa Tengah gitu. Yang Kota Semarang, kemudian dengan Kudus, kemudian dengan Rembang itu ada kesenjangan SDM karena mereka kekurangan akses gitu, atau beda aksesnya sama yang di Kota Semarang kayak gitu. Mungkin kan kalau Kudus dan Rembang ini mungkin ada yang agak melosok-melosok dikit lah ya. Kalau Kota Semarang kan jangkauannya lebih oke, gitu kan. Lebih luas. Kemudian kampus di Semarang kan banyak. Kemudian dinamika perkotaan itu kayak kegiatan-kegiatan, kemudian konflik-konflik kepemiluan itu kan kalau di sini tuh kan mungkin lebih banyak. Dan teman-teman itu lebih update ya daripada teman-teman yang di Kudus sama di Rembang. Kalau dari sisi pelaksanaan, Mbak? Kok dari sisi pelaksanaan tuh nggak kerasa sebenarnya. 3 hari tuh kayak udah hari ketiga aja nih gitu. Perasaan kemarin baru pembukaan terus kita baru aja kenal sama teman-teman, kok udah mau pulang aja. Itu nggak kerasa karena kegiatan tuh memang padat gitu kan. Kayak blended learning, jadi segala macam tuh cara ada kan pembelajarannya, jadinya nggak kerasa. Dan setiap materi itu juga bagus sekali tuh karena dia pakai studi kasus, lalu dikerucutkan kepada materi atau dibalik. Jadi ini materi kemudian di studi kasuskan. Jadi kita juga nggak cuma belajar teorinya aja, tapi praktek itu juga ditekankan waktu. Jadi memang peserta itu dikasih kesempatan untuk menyelesaikan gitu ya. Dikasih kesempatan dilempar kasus gitu kan, diselesaikan sendiri gitu. Sampai
Jadi waktunya tuh molor-molor, mepet-mepet, padat banget gitu loh. Jadi dari fasilitator juga memberikan materinya tuh cepet-cepet gitu. Harus bekerja-kejaran dengan waktu supaya apa? Supaya kemudian yang lainnya kebagian. Prakteknya gitu. tuh kebagian gitu. Praktek kebagian, terus nanti di sesi berikutnya juga kebagian lagi. Jadi bener-bener padat dan juga mendalam gitu loh. 3 hari pasca pelaksanaan ini seru sih karena gini memang kalau SKPP itu kan dari divisi pengawasan yang megang gitu, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga kalau di Kota Semarang. Saya dibantu dengan teman-teman juga dari 2019. Kalau 2019 itu kan posisinya Kota Semarang hanya satu. Dulu pendaftaran baru di Jawa Tengah, di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang kita tidak terlibat. Bawaslu Kota Semarang baru terlibat itu di 2020. Jadi 2020 itu proses untuk verifikasi dan lain identifikasi kita yang melakukan, cuman bedanya memang daring. 2020. Makanya ini kesempatan bagi teman-teman dari 2021 ini bisa langsung tatap muka, pembelajaran bisa langsung mengena. Kalau 2020 itu ya apa ya, karena daring ya, karena waktu itu kan Covid masih meledak-ledaknya kan, masih awal-awalnya kan, pandemi, jadi belum ada vaksin. Covid itu menjadi salah satu yang tabu lah di tengah masyarakat. Wah, saya Covid dan lain-lain gitu kan, jangan disebar kan kayak gitu. Makanya ya kita lakukan itu dengan daring. 2020 ini memang kesempatan yang sangat luar biasa, terutama Mbak Bunga ini bisa ikut terlibat, pertama kali terlibat ikut secara langsung kan gitu. Dan teman-teman tuh juga apa ya, karena kan sebenarnya dalam di akhirnya gitu kan kita juga harus mengerti bahwa kita harus kerja tim, harus bisa menimbul chemistry satu dengan yang lain, kenal dengan teman yang lain, penyelesaian dalam sengketa atau dalam pengawasan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah kalau misalnya kita luring itu kan kita kenal nih dengan teman-teman yang lain, jadi ada chemistry-nya, kenal baik, komunikasinya itu terjalin dengan baik, gitu. Serawung bareng lah ini. Serawung bareng jadinya ketika dalam sesi diskusi, dalam penyelesaian masalah dalam kelas itu terjalin dengan baik gitu, dan silaturahminya pasca dari SKPP ini tuh juga ada komunikasinya karena ya memang kita ketemu dan berdinamika bersama di kegiatan. Berarti itu walaupun kabupaten kotanya dipisah-pisah, walaupun ada Rembang dan Kudus, itu berarti nyampur ya? Nyampur, kelompoknya tuh nyampur. Jadi ini kelebihannya di Kota Semarang itu dinamika kelompoknya tuh banyak, cenderung kebanyakan sebenarnya. tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kan tujuannya memang untuk peserta itu membaur ya. Jadi kenalan itu 90 orang kemarin itu tuh bisa kenal. Mungkin tahu orangnya tapi nggak hafal namanya gitu. Tapi kan setidaknya tahu, ini sama-sama temenku loh gitu. Ini sama-sama peserta SKPP kayak gitu. Nah, itu jadi yang baiknya tuh di situ, meskipun ya memang karena dinamika itu akhirnya waktunya jadi molor-molor gitu, tapi itu tujuannya supaya ya tadi teman-teman itu kenal satu dengan yang lain, kemudian merata, kelompoknya tuh merata, jadi nggak ada mungkin orang yang dominan hanya di kelompok tertentu aja atau anak-anak yang diem ya kelompok tertentu aja, enggak, tapi semua punya kesempatan untuk berdinamika, berkegiatan, bicara, bahkan karena saking seringnya materi atau sesi praktek itu kita harus ngomong, akhirnya saling nunjuk-nunjuk teman-teman yang belum nih, ayo kamu belum pernah ngomong kan ya kayak gitu, terus jadinya ayo kamu aja gantian gitu. Jadi ada untuk menurunkan ego dominasi satu dengan yang tuh bagus kalau caranya tuh ada dinamika kelompoknya, cuman ya itu kekurangannya ya memang waktunya jadi harus kejar-kejaran gitu, harus lebih panjang dan mepet harus dipadetin. Kalau penilaian Mbak dari sisi, karena kan memang di tingkat dasar kan pembelajarannya memang andragogi kan, artinya kita serahkan semuanya itu ke peserta, artinya memang dari fasilitator cuman mandu aja, hanya memfasilitasi teman-teman peserta itu gimana caranya memang dia bisa belajar sendiri, nangkap sendiri, nyelesain sendiri. Ya saya pengen tahu ini kira-kira dari sisi fasilitatornya gimana di tingkat dasar? Kalau di tingkat dasar, kalau menurutku sih ini ya cukup pasti berat. Menurutku cara penilaiannya tuh berat karena apa? Karena teman-teman yang aktif itu banyak gitu loh. Dan misalnya untuk ke tahap selanjutnya pun pasti pertimbangannya tuh banyak banget karena ya itu tadi, karena dinamikanya banyak, diskusi kelompoknya banyak, jadinya mereka
aktif, dituntut semuanya aktif. Jadi nggak ada orang-orang yang kelompok diam saja atau gandul aja lah gitu. Nggak mungkin ada kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut aku sih itu cukup fair gitu. Cukup fair, terlihat dari di hasil yang ke tingkat selanjutnya itu memang teman-teman yang kemarin itu sepak terjangnya waktu dasar itu aktif Aktif gitu ya, untuk di titik Kota Semarang ya? Iya, untuk titik kota. Sayangnya nggak bisa lebih banyak lagi gitu. Soalnya yang aktif itu lebih banyak lagi sebenarnya dari kemarin yang lolos. Iya. Tapi ya itu udah ada. Karena memang kita cuman dapat kuota itu 15. Jadi untuk titik Kota Semarang itu 15. Nah ini kita bagi. Kita porsinya kan memang Kota Semarang itu pesertanya banyak. Jadi alhamdulillah dapat 7. Kudus itu dapat 5, terus untuk Rembang itu 3. Jadi memang ya kita buat gimana caranya biar teman-teman ini bisa belajar di tingkat lanjut kan gitu. Berarti untuk pembelajaran di tingkat dasar sip lah ya. Sip dengan. Ada hal yang kurang dan lain-lain? Kalau kurang ini Kurang waktunya. Sebenarnya itu udah jelas itu kurang waktunya gitu. Waktunya sempat juga kan kita bagi kelompok kan, dan kelompoknya kan banyak, misal 8 sampai 10 kelompok. Nah, kadang di sesi-sesi yang kelas-kelas udah akhir-akhir nih, udah mau malam gitu, nggak bisa semuanya tampil. Jadi hanya beberapa kelompok perwakilan aja. Mungkin dari 10 kelompok tuh akhirnya yang menyampaikan hasilnya tuh cuma 5 atau cuma harusnya jangan 3 hari ya. Nah, harusnya lebih panjang. Seminggu gitu. Nggak kerasa, bener nggak kerasa perasaan kok. Hari Senin ya kan, mulai Senin Yeah. ya. Senin itu perasaan pembukaan tuh siang, kok kita hari Rabu siang udah pulang lagi gitu. Ya mungkin di waktu aja sih. Kalau di tingkat lanjut ini, Mbak Bunga kan ini lolos nih tingkat lanjut. Iya. Tingkat lanjut gimana? Karena memang kalau di tingkat lanjut kan saya nggak ikut ya, saya nggak ikut. Itu memang udah kewenangannya provinsi. Kalau di tingkat lanjut saya pengen tahu ini bedanya apa. Kalau Kota Semarang oke lah, karena saya juga di sana kan gitu. Tapi untuk tingkat lanjut saya juga pengen tahu nih proses pembelajarannya gimana. Terus yang di sana gimana? Apakah ada memang perbedaan dari sisi pembelajaran dari tingkat dasar ke tingkat menengah? Kalau sisi pembelajaran ada sih, pastinya ada. Karena dari harinya aja udah beda. Kalau di dasar itu 3 hari, terus dilanjut itu 5 hari. 5 hari. 5 hari. Nah, terus dari sisi materi juga pastinya lebih mendalam daripada yang dasar, lebih banyak juga. Dan kemudian metodenya, kalau di dasar kan tadi andragogi. Nah, kalau di lanjut itu mungkin yang model andragogi ini hanya beberapa materi aja, sisanya tuh kita semacam seminar. Oke, Nah, lebih jadi, ke penerapan ilmu pengetahuan gitu ya. Banyak ilmu-ilmu baru kayak mendatangkan pengamat pemilu, kemudian ada dari Bawaslu. Atau Bawaslu RI hadir kayaknya ya. Atau Bawaslu RI hadir dalam pembukaan dan juga tuh kemudian ada Bawaslu DKI gitu. Kenapa kok Bawaslu dia komisioner Bawaslu DKI tapi juga di pengamat pemilu, di NGO pengamat pemilu yang banyak juga memberikan kita lampiran data-data pemilu. Itu kemudian ada juga Ketua Bawaslu RI pertama, itu Pak NHS, Pak Nur Hidayat Sandini, itu dosen saya juga dulu. Oh iya ya. Iya, itu ilmu politik ya, iya, ilmu pemerintahan itu ya. Pak NHS itu juga turut hadir memberikan materi tentang perkembangan lembaga Bawaslu gitu, dari awal sampai berkembang hingga sekarang. Dan banyak juga sih, kemudian ada tokoh perempuan juga, DKPP juga ada gitu. Itu lebih banyak kesana materinya. Seru nggak? Seru dalam porsinya, karena porsinya Apa masing-masing. Kalau di dasar itu kan serunya karena kita akan banyak dinamika, kita banyak pergerakan, kita banyak diskusi, kemudian permainan kelompok itu kan kesana kemari gitu. Karena kalau di yang lanjut serunya karena banyak materi-materi yang kita nggak dapat di kelas-kelas umum, apalagi ketemu dengan berbagai tokoh atau berbagai dengan profesional ahlinya di bidang kepemiluan, apalagi sampai kita tuh dijelasin ini nggak cuma bahas tentang pengawasan ya, tapi sistem pemilu tuh seperti apa sih, penghitungan suara tuh seperti apa sih. Nah, di
Di situ kita kan itu bekal ya, jadi kita tahu oh ketika ada sengketa atau apa tuh kita tahu akarnya karena memang sistemnya seperti apa. Nah, kayak gitu kalau dilanjut. Kalau dilanjut gitu berarti ya. Udah, jadi mikir gitu, lebih banyak mikir daripada main. Ini kalau SKWP yang dasar tuh sebenarnya lebih capek tenaga. Jadi malam tuh kalau masuk tuh kan jam 9, jam 10 tuh kayaknya udah pengen langsung lesu gitu ya. Langsung karena energinya habis buat mainan gitu, banyak permainan. Tapi kalau di yang lanjut itu mungkin banyaknya tuh mikir, mencerna apa tadi materinya. Kemudian kan tetap setiap hari kan ada review ya. Nah kan kita juga harus bisa menyampaikan materi-materi kemarin ini apa aja gitu. Terus kalau saya lihat ini kan ya beberapa pimpinan yang buat story gitu kan, kayaknya ada yang jalan-jalan gitu kan. Ada, kalau di dasar kan nggak ada. Jalan-jalan di mana, kita senam aja di ruangan itu kan. Karena memang di India Horizon itu kan posisinya nggak ada halaman yang luas untuk kita senam. Kalau dilanjut ada jalan-jalan dan lain-lain. Ada field trip. Itu makanya jadi hari karaoke panjang. Enggak? Karaoke? Sayangnya enggak. Karena emang di Bandungan ya? Iya, padahal tuh di Bandungan, di kawasan wisata ya kan, tempatnya tuh dingin gitu, syahdu lah ya gitu. Cuman kita nggak bisa karaoke, tapi ada field trip. Jadi ada materi hari di mana kita field trip keluar itu wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di Bandungan. Itu ada materi apa yang kita tanyakan atau kita sampaikan adalah hasil kita selama beberapa hari itu kelas gitu. Bahasanya itu analisis sosial ya. Gitu. Analisis sosial yang kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk video. Ya. Jadi video wawancara gitu mengenai mereka tahu nggak sih tentang Bawaslu, pengawasan pemilu itu bagaimana, pernah terlibat atau enggak. Ada yang lucu pasti. Pelanggaran ada. Jadi ada, ini kan kebetulan kelompokku ini tuh tenaganya tuh terlalu banyak ya, saking bersemangatnya jadi kita malah naik gunung gitu loh, naik ke Ungaran gitu. Ke Perantunan tuh yang kebun sayur, jadi dari lokasi dari penginapan itu tempat acaranya tuh kita naik lagi ke atas tuh. Kalau Susanspa ya, Susanspa masih naik lagi. Tapi atasnya Susanspa lagi gitu kan ada puncak base camp Perantunan itu kan mau ke Ungaran. Nah, kita tuh arah ke sana. Sebenarnya kita tuh naik mobil. Tapi mobilnya mogok. Mohon maaf. Mobil siapa itu? Bawaslu Brebes mobilnya mogok di tanjakan. Dan itu diisi 10 orang. Mobil satu diisi mobil apa? Fortuner. Keren sebenarnya ya. Fortuner itu Bawaslu Kabupaten Brebes itu keren. Fortuner tuh jadi kursi depan itu diisi 3 orang. Jadi buat tabrakan gitu ya. Terus tiba-tiba mobilnya mati di atas gitu loh. Akhirnya kita masih ada beberapa menit lah naik mobil biar kita jalannya tuh nggak terlalu capek. Tapi berhubung mobil ya itu mogok, akhirnya mau nggak mau itu akhirnya kita jalan kaki. Nah, jauh padahal Mas Yan? Jauh ternyata. Tadinya tuh udah mau turun aja tapi tanggung udah sampai situ, udah sampai tengah-tengah. Kalau kita nggak ke Perantunan sekalian tuh kayak mubazir gitu loh tenaganya. Memang view-nya tuh bagus di Perantunan itu. Saya belum pernah sih. Oh, belum pernah, harus ke sana. Di Saya aja kemarin ya. View-nya bagus, terus kan ada rawa pening, terus kemudian gunung. Oh, ada di sana juga rawa pening? Kelihatan dari atas itu kan, jadi nggak ada penghalang gitu, kelihatan. Oh, rawa pening Ambarawa sana? Iya, jadi view-nya tuh memang bagus gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita tuh capek-capek, tapi terbayar ketika di atas. Ada gitu. Spot buat ngecamp gitu berarti? Itu memang tempat ngecamp sih. Oh, Perantunan itu? Terus jalur pendakian juga ada yang kalau mau ngecampnya kayak rumah-rumah kurcaci, jadi kalaupun nggak pakai tenda di dalam itu juga bisa. Terus camping ground-nya itu juga ada. Oh, di situ. Ada sewa tenda juga bisa. Aku jadi promosi ya. Loh, nggak apa-apa, ini Bawaslu juga promosi masalah pariwisata ini. Iya. Kita dukung lah pemerintah lah. Iya, Mas Jack aku nanti dikasih tips. Siapa itu Mas Jack? Yang orang base camp. Oh gitu. Kemarin kenalan kan di sana kan, ternyata ketemu orang-orang base camp juga, terus itu ngobrol banyak lah ya. Ngobrol banyak juga. Dan nah balik lagi ke itu field trip itu, nah itu tadi kebetulan kelompokku tuh dapat kepada para petani. Di situ kan memang karena daerah dingin, jadi kan banyak petani sayur, terus bunga-bungaan kembang-kembang itu mawar itu ada juga. Kembang lili gitu kan. Nah itu di sana tuh banyak, di sana tempatnya.
Nah, kebetulan kemarin itu ya pas ada beberapa orang ini masih lagi di ladangnya lah ya, lagi di ladang, mereka ada yang tanam cabai, ada yang daun bawang kayak gitu. Terus berarti sempat wawancara para petani. Kita wawancara, dan wawancara itu juga nggak tanggung-tanggung, yang lain tuh cuma 1 orang gitu, kita wawancara 3 beberapa petani sekalian. Tapi dari situ kita dapat berbagai sudut pandang. Kaitannya dengan pemilu okay. Dan pelanggarannya. Nah, terus ya ada masyarakat yang saya nggak tahu tuh gitu, saya cuman ikut pemilu aja, ikut nyoblos aja, nyoblos gitu. Ikut ya, kata dia ya saya ikut aja apa yang disuruh pemerintah kayak gitu kan. Jadi tanggal sekian nyoblos ya ikut aja. Bagus itu udah kayak gitu. Jadi kan berarti partisipasi politiknya mereka punya gitu. Terus ada juga yang dia terlibat aktif juga, dia Panwascam tuh juga ada ada itu di situ juga yang, ketemu. Dia Panwascam di Bandungan dan dia sudah ngikutin tentang pemilu itu sejak reformasi. Jadi dari dia muda, kan udah bapak-bapak ya, dan dia udah dari muda itu dia udah ikut pengawasan itu. Tadinya tuh di TPS di kampungnya aja, terus beberapa kali di TPS, lalu dia naik level, terus sampai dia di Panwascam. Terakhir kemarin dia itu di Panwascam. Nah, terus pendapat mereka apa? Ya, kaitannya dengan pemilu di Indonesia gitu. Macam-macam ya gitu. Ada juga sih satu lagi, dia itu terlibat tapi dia tuh seringnya jadi saksi perwakilan dari partai politik itu ada. Dan mereka ya sebenarnya harapannya mereka itu mereka pengennya dengan adanya pemilu itu mereka juga sejahtera. Jadi mereka memilih pemimpin itu ya mensejahterakan mereka, bukan menyusahkan mereka, terutama di harga pupuk kalau mereka sering bilang, terutama di harga pupuk. Nah, di situ tanggapannya macam-macam. Ada juga mereka ada yang percaya kalau misalnya ini tuh sama generasi milenial tuh independensi pemilu, kemudian integritas gitu, itu akan terjaga dengan teman-teman yang milenial, karena teman-teman milenial ini menurut dia punya SDM yang baik gitu, sudah melek politik lah ibaratnya kayak gitu, pendidikan politiknya bagus, apalagi SKPP kata dia ini berarti pendidikan politiknya di SKPP dong kayak gitu. Iya Pak gitu. Nah berarti ya saya percaya kalau misalnya pelanggaran pemilu itu makin lama akan semakin hilang lah atau pudar lah, karena udah banyak nih orang-orang yang peduli terhadap pemilu menurut dia, karena dia Panwascam. Gitu. Jadi dia ngerti. Ada juga yang warga yang dia saksi nih ya, dia biasa jadi saksi tadi. Yang saksi tadi itu ya. Yang saksi itu dia bilang niku budaya saya mboten sae. Udah bagus kan, dia bilang mboten sae. Berarti dia sadar nih. Terus dia bilang lagi gitu. Nek ngai amplop kok cuci kayak gitu. Dia bilang itu gak bagus, tapi dia berarti dia menerima amplop itu juga. Dia menerima amplop gitu. Tapi jangan cuma 1, dia bilang kayak gitu. Kalau ngasih tuh ya 10 sekalian gitu, jangan cuma 1. Terus isinya tuh jangan cuma 50.000. Kalau ngasih tuh 1 juta kayak isinya. Jadi kalau saya dapat 10 amplop kan saya dapat 10 juta. Buat modal beli pupuk atau kayak gitu. Nah, jadi itu kutukan ya kalau menurut Pak NHS kan gitu. Kutukannya KPU adalah DPT. Nah, kutukan Bawaslu adalah money politik. Nah, itu benar juga gitu. Nah, ini ternyata memang tentang money politik ini kan kaitannya dengan kebutuhan ekonomi gitu loh. Itu kita nggak bisa pungkiri bahwa money politik itu tepat sasaran pada orang yang membutuhkan. Mereka menyasar orang-orang, kelompok-kelompok yang butuh secara ekonomi, maka ya pasti diterima, pasti mau nggak mau berapapun ya tak main itulah, aku ya butuh duit, dan bahasanya kan seperti itu. Nah, itu sih. Cuman salah itu ya. Cuman ya gimana, dia udah bilang sebenarnya satria tuh udah bagus. Niku budaya sing mboten sae. Dia benar menekankan itu. Nek kayaknya amplopnya citra loh. Gitu langsung buyar gitu kan. Sebenarnya dia paham. Sebenarnya dia paham itu. Paham ya kalau misalkan menerima uang itu salah. Salah, karena itu enggak baik lah ya gitu. Itu menjual suara kita, tapi dia butuh gitu loh, uang itu dia butuh, ya mau nggak mau ya terus akhirnya tetap aja diterima. Kalau bisa mah lebih gitu, kalau bisa ngasihnya jangan cuma 1 amplop, terus 1 amplop isinya jangan cuma 50.000, 1 juta. Terus dikasih saran apa kepada bapak itu? Ada nggak teman-teman yang artinya teman-teman terjun ke masyarakat tadinya sudah dikasih pembelajaran ya, apalagi di tingkat dasar kayaknya dengan money politik kan sudah dibahas begitu rinci.
apalagi tingkat menengah juga sama. Terus dikasih pesan apa ke bapaknya itu? Ya tetap kita menekankan bahwa ya Pak, money politik itu tetap aja nggak bagus berapapun, karena nanti kalau orang yang ngasih uang itu orangnya benar gitu, tapi kan kalau dia caleg yang benar, dia nggak melakukan hal itu, dia akan tetap berkampanye dengan cara-cara yang baik, cara-cara ditawarkan yang program dan lain-lain. Iya, harusnya tuntut programnya, ya minta aja program, minta kasih pupuk gratis gitu, atau diskon harga pupuk. Nah itu malah lebih baik daripada kita nerima kayak gitu. Ya ini kepada sahabat Bawaslu semua di jenjang milenial sampai kaum tua ya. Ini saya juga berpesan, harusnya kalau misalkan panjenengan sahabat Bawaslu ini menerima amplop dari para caleg dan kongsinya gitu ya, dan para tim suksesnya, itu salah dan itu memang pidana gitu ya. Jadi kalau misalkan berhitung, misalkan satu caleg itu ngasih 50.000, jabatannya 5 tahun, berarti kan tinggal dibagi aja itu. Dibagi misalkan dalam 1 tahun berarti 50 bagi 5, udah berapa? Nanti dibagi lagi bulan gitu kan, ketemunya kan cuma sekian ratus rupiah gitu. Padahal kemarin dana reses saja 100 juta, belum lagi dana apa lagi. Nah itu kan mereka terlalu balik modalnya terlalu banyak ya. Karena posisinya gini. Jadi kalau misalkan milihnya dengan milihnya itu orang-orang yang ngasih duit, justru malah ibaratnya kayak caleg pun merasa, loh saya sudah beli kok, kamu sudah saya beli kan gitu. Bahasanya gitu. Jadi programmu nggak berjalan saya nggak masalah, yang penting saya sudah jadi gitu. Jadi ini yang harus ditekankan kepada masyarakat. Bagus tadi, artinya benar-benar berarti sudah dikasih pendidikannya ya, diterjunkan ke masyarakat, sudah memberikan dampak ke bapak itu tadi. Ini siapa tahu bapaknya nonton loh. Iya. Nah itu juga jadi apa ya, kemarin kita juga dapat materi yang mendalam itu tentang sistem pemilu di Indonesia. Jadi menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah masih banyak perdebatan kan antara sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup atau mau seperti apa gitu. Tapi nah itu mungkin salah satu efek. Jadi sistem pemilu itu mempengaruhi perilaku politik kemudian. Nah dari situ kita juga dapatkan ilmunya, kita dapat ilmunya, kita juga dapat penerapannya, dan kita jadi bisa berpikir dengan logika bahwa ini loh yang mengakibatkan, atau ini loh sebabnya, ini loh kenapa sistem pemilu mempengaruhi perilaku politiknya, baik perilaku politik si calon legislatifnya, peserta pemilunya, atau juga akhirnya jadi perilaku politik ke masyarakatnya. Contoh konkretnya ini kita pengen tahu. Nah contohnya kayak yang tadi aja yang misalnya tadi tentang caleg. Itu kan sistem pemilu kita terbuka, proporsional. Artinya setiap orang itu berhak untuk punya suara. Nah akhirnya bahkan mungkin yang masih satu partai yang sama, mereka bisa aja sikut-sikutan dengan dapil yang sama, ya kan. Akhirnya mereka saling berebut nih. Gitu. Suara. Ya. Cara yang paling gampang atau cara instan memang tadi money politik gitu loh. Nah itu tadi perilaku politiknya menjadi seperti itu ketika sistem proporsionalnya terbuka. Nah misalnya sistem proporsional tertutup. Nah itu juga ada negatifnya gitu loh. Ketika proporsional tertutup mungkin masyarakat akan merasa tuh siapa yang mewakili aku nggak kenal calonnya kok kayak gitu. Tapi mungkin dari hal seperti itu money politiknya ini bisa berangsur-angsur hilang gitu loh. Karena kan orang ini nggak, ibaratnya tuh nggak tarung bebas lah ya di arena yang sama. Tapi ya karena proporsionalnya terbuka, setiap orang itu berhak punya suara, ya akhirnya jadi sikut-sikutannya tadi. Siapa yang ngasih duit paling banyak, kan biasanya gitu kan. Siapa yang nominalnya paling besar, kemudian dicoblos gitu. Nah, itu dicoblos, terus mungkin dari satu partai yang sama bisa aja saling mendominasi atau misalnya saling tubruk-menubruk lah kayak nah, gitu. ini juga yang menjadi posisinya gini. Sulitnya Bawaslu untuk menegakkan perilaku politik uang itu. Jadi memang gini, Pak. Posisinya kan banyak komentar. Ya kita ambil salah satu contoh di pemilu 2019 lah ya, dengan kondisi yang 5 kota gitu kan. Ya sangat luar biasa lah kalau kita mengingat 2019. Jadi memang banyak komentar-komentar banyak politik uang dan lain-lain gitu kan. Bawaslu saat itu langsung terjun ke lapangan. Ada informasi awal kaitannya dengan ada yang sebar duit gitu kan. Kita datengin itu di salah satu kecamatan di Kota Semarang. Kita datengin ke sana, masyarakatnya diam semua. Jadi susah. Jadi kaitannya dengan kalau tadi mengutip kata-katanya Pak NHS tadi ya, Bawaslu dikutuk dengan perilaku politik uang gitu kan. Jadi memang
ya gimana posisi kita untuk memproses mereka-mereka yang melakukan politik uang, cuman masyarakat sendiri pun sembunyi. Tapi mereka berkomentar bahwa lu tuh ngapain politik uangnya banyak kan gitu kan. Kan gitu. Makanya salah satu tujuan untuk membentuk kader ini tadi di program SKPP, kita pengen melibatkan kader-kader di internal Bawaslu Kota Semarang yang untuk terlibat memberikan pendidikan politik. Seenggaknya masyarakat tahu lah kalau kaitannya dengan politik uang itu memang hal yang jangan sampai dilakukan gitu loh. Itu sebuah pelanggaran dan itu pidana jelas gitu loh. Cuman lagi-lagi itu ketika Bawaslu menangani, kita kerepotan. Kita sudah dapat orangnya, cuman barang buktinya nggak dapat. Karena barang buktinya udah buat belanja mungkin ya. Ada yang masyarakat nggak mau ngelaporin, dia takut dan lain-lain. Artinya nggak usah takut, kita menerima itu laporan itu. Dan kita misalkan yang melaporkan, kita sembunyikan identitasnya gitu. Jadi nggak usah takut, ini bagi masyarakat yang menyaksikan podcast kita hari ini. Oke, terus ada lagi nggak yang menarik? Itu kan berarti baru 2, yang satunya? Yang satunya ya dia memang biasa ya, dia tanggapan dia ya, saya cuma ikut aja sih, pemerintah nyuruh ada pemilu ya saya ikut pemilu. Gitu. Cuman kalau terlibat aktif misalnya kayak tadi di pengawasan atau mungkin sebagai saksi atau yang lainnya tuh dia enggak, tapi setidaknya yang seperti ini dia sudah mau untuk menggunakan hak pilihnya gitu loh. Dia mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi gitu, setidaknya enggak apatis atau mungkin golput atau muncul ketidakpercayaan dari pemerintah gitu. Karena kan mau bagaimanapun kita kan suka nggak suka, mau tidak mau memang sarana kita dalam bernegara itu dengan mereka, dengan melalui cara politik gitu loh, caranya kita pemilu. Nah, tapi setidaknya meskipun mereka juga tinggalnya itu di desa gitu kan, tapi mereka udah ngerti gitu berpartisipasi politik dengan cara mereka masing-masing. Ada yang cukup dengan mengikuti pesta demokrasinya, mau pemilu gitu. Ada yang dia juga sebagai saksi, berpartisipasi aktif juga. Ada yang dia juga sebagai panwascam gitu. Berarti udah ada level-level dalam partisipasinya masyarakat. Oke, terus pasca di sana berapa? 5 hari ya? 5 hari. 5 hari dengan pembelajaran yang begitu luar biasa. Ada nggak program yang dibawa pasca pulang? Program khusus ini saya tanya khusus karena memang Mbak Mariska ini di Kota Semarang ya. Artinya saya menghiraukan lah dari kabupaten kota lain itu biar menjadi urusannya kabupaten Bawaslu kabupaten kota lain. Jadi saya ingin lebih fokus setelah pembelajaran 7 orang di tingkat menengah lanjut ya. Menengah ya. Di tingkat menengah. Ini dia program apa? Pasti kan saya dengar memang di tingkat menengah ini dikasih program yang memang harus dilaksanakan. Iya, ada RTL yang harus kita laksanakan untuk kita bawa pulang. Baik itu masing-masing titik lokasi. Jadi kan berarti kemarin Jawa Tengah itu ada 18 kabupaten kota, ada 6 titik lokasi. Nah, berarti masing-masing titik lokasi itu juga ada. Jadi titik lokasi Semarang itu juga punya program. Lalu yang Kota Semarang juga punya program lagi. Oh berarti basisnya dari provinsi mainnya titik lokasi ya? Titik lokasi. Berarti harus dilaksanakan bareng. Harus dilaksanakan bersama-sama. Jadi titik lokasi itu juga bikin program yang nanti diserempakkan. Jadi titik lokasi kemarin Tilok Semarang tuh punya program misalnya podcast atau mungkin misalnya kita campaign gitu, kampanye di acara CFD mungkin atau di kegiatan-kegiatan apa, nah itu kita lakukan serempak gitu. Berarti ini masih dalam pembahasan juga? Ini dalam pembahasan juga. Kemudian untuk yang titik lokasi untuk yang Kota Semarang sendiri gitu, kemarin memang udah ada pembahasan dengan teman-teman yang kita jangka panjang ya, apalagi kan ini menyambut pemilu 2024 gitu. Jadi kita punya waktu yang panjang sekitar 2 tahun. 2 tahun bersiap. Tahapan tahun besok mulai. Nah, itu mulai dari tahapan gitu. Jadi kita mulai awalnya memang nanti akan lewat sosial media dulu. Sosial media, kemudian platform-platform yang juga banyak digunakan orang sekarang. Dan sasaran utama kita memang ke generasi milenial, anak-anak muda. Saya gitu ya. Boleh masuk. Ke anak-anak muda, baru ke kelompok-kelompok lainnya. Kenapa gitu? Karena anak-anak muda ini kan nanti banyak yang jadi pemilih pemula. Pemilih pemula, swing voter ya seperti itu. Nah, tujuannya apa sih gitu? Supaya mereka juga mendapatkan pendidikan politik sejak dini. Jadi kita dapat dari SKPP nih, kadernya nih dapat, kita ditularkan bagaimana
mengawal demokrasinya secara diri sendiri atau mungkin lingkungan kecilnya dulu lah. Kita memberikan ke teman-teman yang nanti masyarakat umum, teman-teman milenial, lalu teman-teman milenial setidaknya dia udah punya kesadaran untuk dirinya sendiri. Kalau dia punya kesadaran untuk dirinya sendiri, dia paham, lalu keingintahuan gitu kan, oh apa sih itu gitu, atau bahkan mungkin nanti ada juga yang mau ikut SKPP juga misalnya gitu kan, tahun-tahun depan saya mau ikut juga dong gitu, SKPP itu kayak gimana. Nah, lalu nanti dia bisa membawa itu ke lingkungan kecilnya, lingkungan teman main atau lingkungan keluarga, setidaknya kesadaran mengenai politik tentang pesta demokrasi itu tadi, biar nggak apatis. Karena juga sekarang pun juga banyak kok gerakan-gerakan untuk tidak mendukung pemilu, golput kayak gitu, atau gerakan-gerakan yang ya kayak barisan baru lah yang apa sih, pemerintah tuh mengkritisi terus menerus gitu. Tapi kalaupun kita mengkritisi pemerintah tapi tanpa ada langkah nyata, kita juga bertumbuh atau kita juga melakukan aksi juga, ya sama aja bohong kalau kita cuma kritik-kritik aja. Tapi harapannya kan dengan oh tahu nih seperti ini apa pengawasan gitu, terus nanti mereka jadi kayak getok tular lah ya namanya kan, oh ini tahu jadi kayak jejaring kemudian gitu. Dan dari SKPP ini kan juga luas ya, mungkin nanti ada di antara teman-teman ternyata ada yang jadi caleg misalnya gitu, atau misalnya bupati atau apa, tapi kan setidaknya punya pendidikan politik. Bahwa sadar bahwa money politik itu tidak baik, kemudian sistem pemilu itu seperti apa sih gitu, supaya nggak dikit-dikit nanti protes atau bikin peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah itu juga selaras gitu loh dengan apa yang dimaksudkan sama tentang pemilu. Kalau di 7 orang yang berangkat ke tingkat menengah, tadi kan mau ngomong nih kaitannya dengan platform pelarinya ke media sosial gitu kan, kampanyenya kan ke media sosial. Sudah terbentuk belum? Media sosialnya ada, Gempar Kota Semarang. Apa itu Gempar? Gerakan masyarakat partisipatif Kota Semarang. Jadi itu nanti juga melibatkan di masyarakat khususnya di Kota Semarang. Memang awalnya kita melalui sosial media dulu, membangunnya lewat sosial media dulu. Nah, nanti kita juga akan menghadirkan kayak podcast juga, terus misalnya live Instagram dengan tokoh-tokoh ya, terus nanti ada infografis kayak gitu kan, ada feature, itu sosialisasi karena kita juga lihat perkembangan sosial media sekarang, kita juga lihat ketertarikan, interestnya anak-anak muda, orang-orang itu apa gitu. Di samping anak muda juga banyak golongan-golongan orang tua juga yang melek teknologi ini. Nah, mereka juga perlu kita sentuh dengan hal yang seperti itu, infografis, data, feature orang-orang kayak gitu. Nah, itu yang nanti akan kita laksanakan. Sudah terbentuk struktur tadi Gempar? Struktur Gempar ada. Jadi Gempar itu ada ketuanya tuh Mas Dava, dia dari SKPP juga, alumni SKPP sebelumnya. Kemudian ada teman-teman SKPP yang 2021. Jadi di 19, 20, 21 tuh ada semua, dibagi ke beberapa bidang, ya ketua, terus ada divisi. Nah, kebetulan emang divisinya tuh di Humas, kemudian di event, karena kita kan akan selenggarakan event-event lapangan ya, karena kan udah mulai PPKM-nya Semarang udah turun nih gitu, level 1, dan udah banyak kegiatan tatap muka. Jadi ada teman-teman divisi event, juga ada nanti di divisi media kreatif. Nah, itu tadi salah satunya yang pertama awalan adalah di sosial media dulu kita. Jadi sebagai peluncur juga ya? Iya, sebagai peluncurnya Bawaslu Kota Semarang. Kan turun membantu Bawaslu Kota Semarang. Ya itu karena gini konsepnya, kalau hanya Bawaslu, karena gini, konsep kedaulatan rakyat itu kan memang benar-benar memang harus bisa dijalankan gitu loh. Artinya proses pemilu itu bukan tugasnya Bawaslu untuk mengawasi. Kalau hanya Bawaslu, kita punya jajaran berapa sih gitu kan? Di tingkat kecamatan kita cuma ada 3 orang. Terus di kelurahan kita cuma ada 1 orang, di TPS kita cuma ada 1 orang gitu kan. Dan itu hanya momentum, posisinya mereka juga ad hoc kan gitu. Jadi kita memang harus benar-benar melibatkan masyarakat. Jadi kita memang kembalikan lagi proses penyelenggaraan pemilu itu sejujurnya ya masyarakat harus terlibat gitu kan. Mau nggak mau harus terlibat. Kalau enggak kejadiannya kayak gitu tadi.
tadi yo itu sebenarnya saya Mas, cuman kalau bisa amplopnya 10 gitu kan. Ya itu udah bilang sampelnya udah bagus, ternyata minta yang lebih banyak lagi gitu. Ya karena juga ya kita tahu sih Bawaslu ternyata kan jumlahnya sedikit komisionernya, kemudian bidang-bidangnya juga SDM-nya tuh terbatas untuk pelanggaran dan jumlah masyarakat yang banyak. Jadi kan memang harus diimbangi dengan kelompok-kelompok tadi, kader-kader tadi lah, biasanya kan juga itu kayak relawannya gitu loh, ini Bawaslu ada kader-kader Bawaslu, dan itu mengawal demokrasi itu kan juga tugas kita semua dong, gitu. Itu juga suara kita, itu juga aspirasi kita gitu, jadi ya itu bentuk kita mengawal suara kita gitu. Jadi memang benar itu konsepnya harus seperti itu. Kalau hanya mengandalkan Bawaslu ya agak kerepotan kita memang. Dalam artian gini, seenggaknya kita bisa bisa membuat masyarakat itu berani melaporkan. Karena dari 2019 ya, 18 Bawaslu terbentuk, Bawaslu Kabupaten Kota menjadi badan tetap itu kan 2018. 2019 kita mulai di penyelenggaraan pemilu, Pilpres, DPR dan kawan-kawannya. Terus 2020 kita di Pilwalkot, 2018 kita Pilgub. Jadi memang dari 3 pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tadi, proses yang masih lemah itu memang dari sisi pelaporan masyarakat. Jadi itulah yang membuat Bawaslu harus berani bekerja lebih keras, bisa membentuk sebuah kader gitu kan, yang nantinya menjadi tangan panjang Bawaslu di tengah-tengah masyarakat. Seenggaknya konsepnya kita sebenarnya simpel Mbak. Jadi prosesnya seenggaknya misalkan Mbak Mariska jadi kader, seenggaknya bisa menularkan ilmunya itu ke lingkup keluarga dulu. Bapak, ibu, adik, saudara kan gitu. Seenggaknya dari situ. Dari situ nanti Bapak punya teman bilang, "Oh, politik uang itu nggak bagus loh, dampaknya seperti ini dan lain-lain." Itu harapan kita. Makanya kenapa kita menggaungkan sebagai lembaga pengawas pemilu yang tujuannya kita menjaga benar-benar proses penyelenggaraan pemilu ya. Jadi kita memang benar-benar berada di berada di posisi masyarakat, kondisi Bawaslu itu. Karena tidak ada unsur kepentingan apapun. Kepentingan kita ya bagaimana bisa menyelamatkan hal-hal yang dikampanyekan masyarakat gitu. Masyarakat harusnya begini-begini. Ya kita cobalah kita melakukan pengawasan biar dapatkan pemimpin yang benar-benar berintegritas kan gitu. Tujuannya juga kembali ke masyarakat. Jadi memang ya kita butuh tangan panjang di tengah masyarakat itu loh dengan kader ini. Iya, karena kan juga mungkin proses kepemiluan itu kan sebenarnya udah berjalan ya puluhan tahun ya, dari Indonesia Merdeka, beberapa kali pemilu sampai sekarang. Nah, sedangkan praktek-praktek pelanggaran pemilunya itu juga sudah dulu ada dan kayak mendarah daging gitu loh. Udah mengakar kuat ibaratnya. Lalu muncullah lembaga pengawasan pemilu Bawaslu ini. Jadi kan Bawaslu ini harus juga memberantas ke akar-akarnya. Jadi turunan-turunannya itu harus dipotong, harus diputus mata rantainya gitu setidaknya. Nah, harapannya juga teman-teman yang alumni SKPP itu tadi punya kesadaran lah. Dengan ikut SKPP aja sebenarnya dia punya kesadaran gitu untuk merasa apa sih ini gitu. Oh, ini tentang ini. Dapat pendidikan di dalam kelas-kelasnya SKPP. Nah, akhirnya terbentuk itu tadi kesadaran, bisa ke keluarga, ke lingkungan terdekatnya dulu supaya kedepannya apalagi besok ada pemilu ini tuh udah ada kayak pola pikir yang bisa otomatis berjalan bahwa ini tidak baik, ini yang harus kita lakukan ya, terbentuk dengan adanya tuh di SKPP itu. Selain itu juga pernah membuat mereka juga melek gitu loh. Lembaga negara itu banyak sekali. Yang diurus negara itu banyak sekali. Jadi nggak cuma saya lapar, nggak cuma masalah gaji atau mungkin nggak cuma masalah kebijakan ini dan itu, tapi banyak sekali gitu. Dari sini kita juga membuka wawasan teman-teman kan dari SKP itu terbuka untuk melihat bahwa negara ini memang besar dan butuh kerjasama yang baik antara pemerintah, kemudian masyarakat untuk selalu bekerja sama nih, sinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih maju kan. Baik.
Ini salah satu kader SKPP juga yang nantinya insya Allah jadi pemimpin ini ke depan. Amin. Sama tahu jadi wali kota Oh ya ya, kan? wali kota Semarang boleh. Ini yang poin pentingnya gitu loh. Jadi memang ya itu harapan besar lah, sebuah cita-cita besar yang dimana nanti kita bisa menularkan ilmu-ilmu kepengawasan, ilmu-ilmu kaitannya tentang kebawasluan itu di anak-anak muda kaitannya dengan kita bentuk program SKPP. Menarik ya? Iya, menarik. SKPP itu sesuatu yang baru dan mungkin kan banyak yang nggak tahu ya kemarin tuh banyak yang baru tahu kalau oh ternyata ada SKPP atau Bawaslu tuh apa sih gitu. Bahkan mereka masih ada yang bertanya-tanya, bahkan kebalik-balik gitu loh. Bawaslu sama KPU sama nggak sih gitu. Nah, itu juga jadi kita juga punya tanggung jawab atau kita juga tapi itu bisa bukan menjelaskan. di Kota Semarang kan? Bukan, maksudnya ada orang umum lah ya. Kalau kan kita nge-share foto kan ya gitu, udah selesai kegiatan, udah selesai ini apa tuh SKPP? Apa tuh SKPP tuh apa gitu. Wah, kamu sekarang jadi orang Bawaslu ya? Ya kurang lebih ya gitu. Kurang lebih ya gitu, membantu Bawaslu kan gitu. Nah, tapi dari situ juga memberikan pendidikan politik tentang kenegaraan itu tentang apa saja, terus juga teman-teman jadi kepo gitu. Terus ya nanti kok aku nggak tahu ya gitu ya, tahun depan kalau ada daftar aja. Jadi ya nanti kan Bawaslu akan ya, semoga aja makin lama akan makin banyak kader-kadernya dan kualitasnya juga semakin baik terus menerus gitu. Mungkin nggak cuma 3 hari gitu, atau mungkin nggak cuma sekali doang dilaksanainnya setahun, tapi mungkin ada beberapa kali rekrutan itu makin banyak gitu. Nah, itu sebuah perencanaan yang sangat matang karena itu program nasional, Mbak. Iya. Program nasional dan harapannya itu memang bisa ya bagaimana kita bisa membangunkan pengawasan partisipatif lah di tengah masyarakat. Ya, kalau pendapat Mbak Bunga kaitannya dengan program SKPP ini ada nggak sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan dari sisi teman-teman Mbak Bunga terus dari masyarakat? Apa yang memang harus ya seenggaknya ada ilmu yang bisa ditularkan kepada masyarakat? Jadi bahwa pengawasan itu milik semua, jadi itu bukan cuma tugas Bawaslu atau tugas KPU selaku penyelenggara pemilu, tapi itu tugas kita bersama untuk mengawal suara kita, untuk mengawal pesta demokrasi supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif atau yang tidak baik. Di samping itu juga kita menyaring pemimpin-pemimpin kita bisa melihat pemimpin mana yang integritas, yang amanah, yang jujur, yang memiliki kepribadian yang baik dan juga bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, dengan seperti itu kita semakin terwujud pemimpin yang baik, kemudian terwujudnya masyarakat yang partisipatif, masyarakat yang berpendidikan politik yang baik, juga untuk menunjang kemajuan Indonesia lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih, ini sebuah closing yang sangat bagus. Ajakan jadi sahabat Bawaslu, jadi ini menjadi momentum yang sangat spesial bagi saya. Artinya saya bisa menghadirkan Mbak Mariska Bunga Chairunisa. Ya. Saya tepat itu ya. Oke, sahabat Bawaslu, nantikan podcast kita selanjutnya karena memang kita bakal menghadirkan beberapa program yang sangat menarik kaitannya dengan kelembagaan, kita ngomong kaitannya dengan kepemiluan dan lain-lain. Khususnya nanti kita bakal fokus kepada persiapan Bawaslu Kota Semarang dalam proses pemilu 2024 karena memang tahapannya sangat panjang. 2024 kita ada 2 momentum ini, Mbak, pilkada dan pemilu gitu kan di tahun yang sama. Jadi kerja-kerja kita ya sangat butuh bantuan masyarakat lah. Oke, terima kasih Mbak Bunga sudah berkesempatan mampir di sama-sama studio kita ini. Jadi ini nanti bisa difungsikan juga oleh teman-teman SKPP. Jadi kalau misalkan pengen ngobrol dan lain kaitannya dengan diskusi dan lain-lain, kita siap. Intinya Bawaslu Kota Semarang siap membackup selama menjadi wewenang kita gitu kan dalam program pengawasan partisipatif. Oke, terima kasih kepada sahabat Bawaslu semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita biar teman-teman semua bisa menyaksikan program-program kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunga.